Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bakhrul Rizky Kurniawan selaku dosen pengampu kewirausahaan berbasis sains. Dalam kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan laporan praktikum kewirausahaan yang berjudul Pai Susu atau Milk Pie. Sebelum menyampaikan materi, kami akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Anggi Martania Tatianti Putri dengan NIM 2103216060912, offering B. Lalu saya Alisa Salsida dengan NIM 2103216060845, offering B. Berikut ini logo dari produk kami yang bertuliskan angsa, latar belakang. Dunia kuliner sekarang ini sedang menjadi tren di kalangan masyarakat Indonesia. Banyak makanan yang disajikan dengan cara yang unik, tetapi rasanya dijamin lezat. Ketertarikan masyarakat dengan tren saat ini tentunya memberikan motivasi terhadap banyak perilaku usaha untuk bersaing menciptakan atau memodifikasi makanan sehingga dapat menarik banyak konsumen dari berbagai kalangan. Kondisi ekonomi masyarakat yang baik mendorong sebagian masyarakat untuk membeli makanan daripada membuat sendiri di rumah. Hal ini yang mendorong masyarakat menjadi lebih konsumtif dan memberikan banyak keuntungan bagi para pelaku usaha. Selain menu utama, misalnya nasi goreng atau nasi putih beserta lauk pauk, banyak pula makanan ringan yang telah dipromosikan. Salah satunya pai susu, makanan ringan, pengganjal lapar, dan bisa digunakan untuk camilan sehari-hari. Selanjutnya, Tujuan dari laporan praktikum kewirausahaan kelompok kami yang pertama, untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan. Yang kedua, menambah pengetahuan mahasiswa tentang bisnis. Yang ketiga, menumbuhkan kesadaran mahasiswa tentang pentingnya ilmu kewirausahaan untuk memulai dan mengembangkan usaha. Yang keempat, melatih mental mahasiswa untuk menjadi wirausahaan dan menumbuhkan kreativitas mahasiswa. Kemudian, manfaat. Yang pertama, manfaat ekonomi. Dalam manfaat ekonomi, dapat memajukan perekonomian di kalangan masyarakat. Produk pai susu menyediakan layanan dengan pembelian online maupun offline. Pembelian offline dapat dengan cara COD dengan syarat jaraknya terjangkau. Produk pai susu dijual dengan harga terjangkau, diproduksi di rumahan dengan menggunakan bahan-bahan yang berkualitas dan higienis, sehingga pembeli tidak perlu khawatir dengan kualitas pai susu. Dengan demikian, diharapkan kue pai susu ini dapat menjadi makanan yang populer dan laris di kalangan masyarakat luas. Yang kedua, ada manfaat kegiatan. Dalam manfaat kegiatan, terdapat yang pertama, dapat mengetahui macam-macam resiko dalam berwirausaha. Yang kedua, dapat menjadi pengalaman yang berharga. Yang ketiga, dapat belajar menjalin hubungan dengan masyarakat luas, khususnya dalam hal berkomunikasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang cara mendirikan usaha. Cara mendirikan usaha ini, kelompok kami terinspirasi dari pengalaman pribadi anggota kelompok kami. Dari segi bahan pai susu yang mudah didapat dan harga bahan yang terjangkau, akhirnya kami sepakat untuk memilih dan memakai produk pai susu ini. Mengapa dikatakan bahan ini atau bahan pai susu mudah didapatkan? Itu semua tidak lepas dari keterbatasan transportasi yang kami miliki. Tetapi itu tidak membuat semangat kami menurun. Dengan segala usaha dan juga kesungguhan, akhirnya kami berhasil melewati praktik usaha ini. Pemilihan usaha ini tidak lepas dari pertimbangan target konsumen yang kami targetkan. Dengan harga terjangkau dari pai susu, kami ingin menarget konsumen dari berbagai kalangan, mulai dari anak sekolahan hingga orang dewasa. Bidang usaha pai susu ini termasuk dalam kategori bisnis perdagangan kecil. Mengapa demikian? Karena bisnis ini adalah rintisan usaha dagang yang masih baru, tentunya masih butuh merangkak agar bisa menjadi bisnis perdagangan besar. Kemudian penjelasan tentang bentuk organisasi usaha yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Bentuk organisasi usaha. Di sebuah usaha, baik usaha kecil maupun usaha besar, pastinya memiliki struktur dalam usahanya. Struktur sebuah usaha biasa disebut dengan organisasi usaha. Dalam usaha rintisan ini, berikut jabatan yang ada di dalam organisasi usaha pai susu. Yang pertama adalah pimpinan puncak atau pimpinan usaha. Nah, pimpinan puncak ini bertugas mengawasi semua sistem usaha. Lalu, yang kedua adalah PIE keuangan. PIE keuangan bertugas sebagai pengatur keuangan di dalam usaha, untung, rugi, pemasukan, dan juga pengeluaran.
Lalu selanjutnya adalah SIA pemasaran. SIA pemasaran bertugas untuk mengatur sistem pemasaran produk sesuai dengan target usaha. Ini adalah SIA produksi. SIA produksi bertugas sebagai pengawas produksi PAI dan memastikan semua bahan yang digunakan adalah higienis dan berkualitas. Yang selanjutnya SIA distribusi. SIA distribusi bertugas sebagai penyalur produk kepada pembeli, customer service. Berikut adalah bagian dari susunan organisasi dalam usaha PAI Susu. Selanjutnya adalah strategi pemasaran. Strategi pemasaran di sini yang pertama ada strategi produk. Dalam strategi produk, dalam upaya untuk mempermudah dan mempercepat pemasaran, digencarkan sistem promosi dan pengenalan melalui media sosial. Dengan teknik pemasaran yang demikian, produk diharapkan dapat berkembang tanpa mengurangi rasa dan kualitas dari PAI Susu, dan terlebih dahulu mendapatkan kepercayaan dari konsumen. PAI Susu yang kami tawarkan saat ini masih rasa PAI Susu original. Selanjutnya adalah strategi harga. Untuk harga yang kami tawarkan, persatuan PAI Susu Rp3.000. Untuk pembelian 2 piece PAI Susu atau 2 PAI Susu dengan harga Rp5.000. Selanjutnya adalah strategi lokasi dan distribusi. PAI Susu ini berada di Jalan Ambarawa, baik dari tempat produksi dan tempat pemasarannya. Kami bahkan sempat mengadakan pre-order untuk daerah UIN Maliki dan juga Universitas Muhammadiyah Malang. Namun, transportasi menjadi hambatan yang belum dapat diselesaikan oleh kelompok kami. Selanjutnya, strategi promosi. Untuk menarik minat konsumen, kami pasti melakukan promosi dengan cara yang sedang viral di media sosial, yaitu promosi lewat media sosial. Nah, promosi lewat media sosial dapat dilakukan melalui WhatsApp, Instagram, dan platform media sosial lainnya. Lalu, dapat melalui teman dan orang-orang yang sudah kita kenal atau dari mulut ke mulut. Berikut adalah poster usaha dari kelompok kami. Next. Slide selanjutnya tentang analisis pesaing dan solusinya. PAI Susu Bali merupakan PAI Susu yang paling dikenal di seluruh kalangan masyarakat, dan PAI Susu ini menjadi PAI Susu yang paling disukai oleh masyarakat luas. PAI Susu Bali ini memiliki keunggulan. Yang pertama, nama PAI Susu Bali ini pastinya sudah populer dan juga terkenal. Lalu, terkenal dengan rasa yang enak dan khas, kualitas produk juga menarik perhatian. Kelemahannya, lokasi pembelian sangat jauh untuk mendapatkan susu yang asli, dan harga relatif mahal. Lalu strategi apa yang kita gunakan untuk menghadapi pesaing-pesaing ini? Yang pertama, menawarkan harga yang kompetitif. Setelah kami mencari harga yang kompetitif di berbagai platform online shop, kami mendapatkan harga sekitar 3.000 sampai 3.500 per satuannya. Untuk yang di offline shop juga sekitar 3.000 sampai 3.500. Lalu, strategi kedua adalah melakukan promosi melalui media sosial agar produk lebih dikenal. Berikut laporan keuangan dari usaha PAI Susu ini. Penjualan pertama, kita menjual 5 PCS dengan harga persatuan 5.000 per 2 PCS atau 3.000 per 1 PCS dengan total pendapatan Rp14.000. Penjualan kedua, terjual 20 PCS persatuan 5.000 per 2 PCS dengan total pendapatan Rp50.000. Di penjualan kedua, kami juga mendapatkan produk yang tidak bisa dijual atau produk gagal produksi dengan jumlah 10 PCS yang dijual dengan harga satuan 3.000 per 1 PCS dengan total kerugian Rp30.000. Pada penjualan ketiga, kita menjual 18 PCS dengan harga 3.000 per 1 PCS dengan total pendapatan Rp54.000. Penjualan terakhir, kita menjual 4 PCS dengan harga satuan 5.000 per 2 PCS dengan total pendapatan Rp10.000. Lalu, bagi kelompok kami, bahan sisa atau bahan yang tidak dan belum dibuat menjadi PAI Susu, itu juga dimasukkan dalam dengan total Rp31.425. Nah, pada bisnis ini, kami memiliki modal awal sekitar Rp103.400. Nah, total laba seharusnya yang kita dapatkan jika tidak ada produk gagal beserta bahan sisa dihitung sekitar Rp86.25. Lalu total sisa bahan sekitar
sekitar Rp56.025 dan total laba bersih yang kita dapatkan sekitar Rp24.600. Kesimpulannya adalah dapat disimpulkan bahwa bisnis teh susu ini layak untuk dijalankan dan diperjualbelikan di masyarakat luas karena keuntungan yang kita dapatkan cukup besar. Bisa dikembangkan dan dipasarkan di daerah-daerah lainnya. Selain hal serta proses produksinya tidak terlalu sulit sehingga mempermudah dalam menjalankannya. Dengan usaha ini, kami akan menjalankan bisnis dengan manajemen yang baik untuk mencapai tujuan yang diharapkan, sehingga bisnis teh susu ini dapat berkembang. Terima kasih, mungkin hanya itu presentasi dari laporan praktik kewirausahaan dari kelompok kami. Jika ada salah kata dan perbuatan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.